Salam sejahtera, saya Ananin Sabtu Luis Rodil, MS 230924734, ingin membentangkan sejarah dan perkembangan bahasa Melayu di Indonesia. Sebagaimana pendahuluan ini, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan sebagai bahasa rasmi di Malaysia dan juga dapat melambangkan identiti dan penyaluran rakyat. Sebagaimana cabaran ini, yaitu bahasa Inggris merupakan sebagai bahasa yang dominan dalam bidang ilmu moden. Dan di sini kita lihat bagaimana bahasa Melayu sebagai bahasa pilihan. Dan di sini poin yang pertama itu bahasa Melayu ini digunakan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti mana sejarah di tingkatan 1 kita pelajari. Dan bagaimana juga UKM telah ditubuhkan di tahun 1970 bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dan juga portal akademik seperti My Journal dapat memuatkan bagaimana jurnal ilmiah berbahasa Melayu, dan juga DBP dapat memperkayakan bahasa istilah ilmiah dalam berbagai bidang. Di sini kita lihat juga perbandingan bahasa Melayu dan Inggris. Sebagaimana pertama kita lihat bahasa Inggris adalah merupakan bahasa yang dominan dalam sains, teknologi, dan undang-undang. Sebagaimana 80% bahan rujukan akademik ini masih dalam bahasa Inggris. Contohnya dalam subjek sains, matematik, ataupun bagaimana di dalam subjek sains tulis. Dan di mana juga bahasa Melayu juga ini kuat dalam bidang kemanusiaan dan pendidikan, seperti mana isu utama yaitu kekurangan bahan ilmiah dan sikap pengguna. Seterusnya yaitu data sokongan dan pengalaman pelajar. Sebagaimana data sokongan yang saya dapati bahwa melalui laporan KPT tahun 2022 ini yang saya dapat baca, hanya memperoleh 30% penulisan ilmiah dalam bahasa Melayu. Dan juga bagaimana pengalaman saya sebagai pelajar, bagaimana juga pelajar dapat lebih cenderung dalam menggunakan bahasa Inggris ini karena sumber mereka lebih luas. Dan juga pelajar juga dapat menulis dalam bahasa Melayu dan dapat membantu pemahaman konsep tempatan. Sini ada 4 cadangan dalam mempertumbuhkan bahasa Melayu. Seperti mana yang pertama yaitu saya dapati bahwa hasilkan lebih banyak sumber akademik dalam bahasa Melayu. Ini dapat menambah pengetahuan para pelajar dalam bidang ini. Bagaimana juga yang nomor 2 yaitu galakan penerbitan dwi bahasa. Macam contoh pihak kerajaan telah menyediakan kamus dwi bahasa seperti BM ke BI, BI ke BM untuk mereka menambah pengetahuan. Dan juga yang ketiga yaitu memantapkan istilah teknikal melalui DBP, BU, dan University. Dan yang keempat yaitu tingkatkan kesedaran dan latihan penulisan ilmiah dalam berbahasa Melayu. Ini dapat ke dalam 4 aspek ini dapat membuatkan pelajar memahami dan cuba diri mereka dalam mempelajari, dapat memperkukuhkan bahasa Melayu. Dan sekarang kita menjejak kepada kesimpulan. Sebagaimana kesimpulan di setiap slide ini, saya dapati bahwa bahasa Melayu mempunyai asas hukum sebagai bahasa ilmu. Sebagaimana dominasi bahasa Melayu, bahasa Inggris juga masih ketara. Dan terdapat beberapa usaha yang perlu kita lakukan untuk supaya bersepadu. Contohnya yang pertama yaitu penerbitan istilah
kira, kesadaran, dan bahan ilmiah supaya pelajar dapat belajar menambah pengetahuan mereka untuk dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Sebagaimana matlamat di sini saya letak, yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa ibu berdaya saing global. Sekian dan terima kasih pembentahan saya.